Oke, selamat pagi. Matahari Department Store atau dengan emiten namanya LPPF. Kita bisa search aja di Google LPPF, seluruh datanya bisa keluar. Matahari Department Store ini udah sering kita lihat ya di mall, didirikan 1 April 1982 dengan nama PT Stephens Utama International Leasing Corp. Jadi udah boomingnya 1982 ya. Dan situasi kali ini menurut Google Finance, Matahari Department Store menyentuh di harga 1.730 di mana kembali merosot di tahun mulai karena pandemi ini mulai merosot terus menerus. Dan dari laporan di sini Google mencatat dari quarterly-nya itu di bulan Maret 2021 untuk net income-nya menurun ya, minus. Ini dari catatan yang dicatat oleh Google Finance. Dia membaca data revenue-nya dapat tapi net income-nya tuh minus terus. Jadi dari net profit yang turun, operating income-nya turun, cash on hand-nya juga turun, dan kalau secara annual per tahun. Jadi bagusnya memang Matahari udah memberikan laporan untuk annualnya. Jadi bisa kelihatan revenue-nya pada saat pandemi turun, revenue-nya, net income-nya juga. Dan berdasarkan Google Finance, catatannya merah, banyak merahnya, mengalami penurunan ya, bukan rapot merah tapi catatannya mengalami penurunan yang sangat banyak nih ya. Memang karena situasi pandemi saat ini. Menurut kontan ini, dari data ini mengalami penurunan ya, statistiknya kelihatan banget dari penurunan yang sangat dalam sekali dari 2017 ya, dari 2017. Dan ini saham-saham terkaitnya teman-teman ya lah, ibaratnya emiten sejenisnya. Nah, nanti teman-teman bisa periksa, bisa pakai dibuat di RTI Bisnis, dikategorikan watchlist ya, untuk yang berdasarkan ini pusat data konten. Nah, ini Yahoo Finance mencatat bagaimana income statement-nya di tahun 2020. Nah, di sini posisinya kalau ini bentuknya tabel ya. Jadi ini ada posisinya minus di operating income-nya, terus kemudian mengalami penurunan ya. Ini datanya kalau di Yahoo Finance di sebelah kanan juga menjelaskan hal yang serupa dengan Google Finance, tapi ini Yahoo Finance lebih detail, bisa memasukkan unsur laporan keuangannya ya. Itu memasukkan laporan keuangannya, ada EBIT, EBITDA. Hal ini mirip banget kayak yang ada di iPod News ya, iPod News untuk ngelihat laporan keuangan, tapi ini mungkin termasuk yang detail banget. Keren banget karena ini datanya bisa kelihatan. Dan kalau menurut IDN Financials ini, kalau kita search ke bawah, dia dividen berhenti di tahun 2018. Kemudian menurut IDN Financials ya. Terus kemudian, nah ini Q1 tahun 2020-nya, Q1 2, 3, 4 posisinya minus, dan itu cocok banget dengan yang ditulis di dalam RTI Bisnis secara rasionya. Q1-nya juga udah melaporkan revenue-nya, net profit-nya juga minus. Secara laporan keuangan tertib, cuma memang situasi pandemi gini menyebabkan nilainya jadi minus. Ini related company-nya, biasa kalau saya menyebutnya emiten sejenis. Jadi emiten, kalau misalnya kita mau ngebandingin, kita ngebandinginnya pakai yang emiten sejenis. Ada S-Hardware, ada Sumber Alvaria ya, Alfamart. Nah, kalau ini Matahari posisinya itu ada di berarti ke
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Posisinya 9 ya. Karena ini diurutkan berdasarkan market cap-nya. Yang paling tinggi untuk saat ini menurut catatan IDN Financials adalah Alfaria, kedua adalah S Hardware, ketiga adalah Mitra Adi Perkasa. Mitra Adi Perkasa itu banyak ya. Kalau Era Jaya itu Erafon gitu ya. Dan mungkin ada yang lainnya juga. Terima kasih untuk pagi ini. Kita berdoa juga buat memberi semangat bagi perusahaan-perusahaan yang sangat bergumul saat ini menghadapi pandemi, khususnya perusahaan-perusahaan, karena di sini bisa kelihatan ini di bidang trade service investment ya, retail trade. Jadi lagi banyak berjuang perusahaan-perusahaan ini. Kita berdoa moga-moga dilancarkan semuanya di tengah perjuangan ini. Semoga karyawan-karyawan juga diperhatikan juga, karena pasti situasi pandemi ini akhirnya mungkin banyak PHK juga. Thank you dari gue, salam dari gue, selamat pagi. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Thank you.